Haha. Haha. 这什么情况？穿越？Orang ini memang kelompok seperti ini. Yang lebih hebat dari aku malah kamu. Bermain nakal dengan gadis-gadis markas besar kami. Kapan aku bermain nakal? Tidak benar. Saat baru menyeberang waktu. Memang melihat pemandangan putih bersih dari Kapten Regu. Orang ini tidak jelas asal-usulnya. Mungkin seorang mata-mata. Langsung saja panggil polisi, tembak mati saja. Mendeteksi kualitas, menghadapi bahaya. Apakah akan mengaktifkan sistem melintasi dua dunia? Melintasi dua dunia. Berkeliling antara tahun 70-an dan 25. Kalau begitu, aku akan jadi kaya. Antik bernilai tinggi ada di mana-mana di zaman ini. Bahkan jika tidak bisa mendapatkannya. Dapatkan sedikit barang alami yang ramah lingkungan. Bisa dijual dengan harga cukup mahal, cepat mulai. Sistem perjalanan waktu berhasil diaktifkan. Sudah otomatis memperbarui identitas tuan rumah saat ini. Tahun 1977, pemuda terpelajar yang dikirim ke komune Dapinggong. Selamat, tuan rumah mendapatkan manfaat pemula. Sebuah cincin penyimpanan, manfaat pemula yang cukup bagus. Harus segera menyelesaikan masalah yang ada. Lalu mengumpulkan bahan untuk pulang dan menghasilkan banyak uang. Kepala Regu, saya bukan nakal. Saya cuma sangat lapar. Ingin menangkap ikan di tepi sungai. Kalau kamu dari mana? Aku tidak punya rumah, tidak punya rumah. Jadi itu kan hanyalah arus yang tidak tahu arah. Ya, aku adalah pemuda yang ditempatkan di dekat sini. Tapi aku tidak ingin kembali ke tempat pemuda. Bisakah aku menetap di desa kalian? Aduh, identitas pemuda tidak bisa dipalsukan, kan? Iya, tenaga kerja seperti ini tetap di desa juga bagus. Kalau kepala Regu meninggalkannya, ditempatkan di mana? Ya. Apakah ada rumah kosong? Chunmei, kamu. Seorang gadis kecil sudah merawat dua anak selama ini. Di rumah tidak ada pria, biarkan dia tinggal di rumahmu saja. Apakah adat di sini begitu sederhana? Apakah ini pantas? Kamu tidur di ranjang ini malam ini. Kami bertiga ibu dan anak akan tidur di ranjang lain. Oke. Cepat tidur saja. Besok pagi setelah aku selesai masak sarapan, aku akan membangunkanmu. Akhirnya bisa tenang. Besok harus cepat cari sesuatu yang berharga. Untuk dibawa pulang dan dijual. Bangun, waktunya makan. Ayo makan bersama. Makan sudah. Kamu laki-laki, porsi makanmu besar, makan saja jagung kukus ini. Zaman sekarang kondisinya terlalu buruk. Satu jagung kukus saja tidak cukup kenyang. Selain itu juga bikin tenggorokan sakit. Oh iya, aku ada makanan di tas. Ada air panas. Paman, ini apa? Kenapa baunya semerbak? Lebih harum daripada masakan babi saat tahun baru. Ambil mangkuknya, kita bagi sedikit, ya. Aku ambilkan sedikit untukmu, ya. Tidak usah, ini terlalu berharga. Silakan kalian makan. Makanlah, kamu yang kurus begini seharusnya lebih banyak nutrisi.
Kenapa kamu menangis? Belum pernah makan yang seenak ini. Aku tidak ingin kamu merasa rugi karena menampungku. Jangan bilang daging ini bisa mengenyangkan di lain waktu. Benarkah, Paman? Apa benar bisa makan sampai kenyang? Tentu saja, babi hutan turun gunung. Setiap rumah jangan keluar. Babi hutan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditemukan di masyarakat modern. Kalau aku bawa ini, pasti bisa dapat untung. Ah, jangan pergi. Berbahaya. Tenang saja, kalau aku pergi, itu berarti babi hutan yang berbahaya. Babi hutan datang. Babi hutan datang. Cepat lari, cepat lari. Babi hutan datang. Cepat, babi hutan datang. Lari cepat, lari. Wah, babi hutan ini pasti 300 kg. Benar-benar gemuk. Ini pasti membuat orang kaya yang suka makan daging liar tertarik. Takkan kalah, Kun. Bayar aku, cepat kembali ke masa depan. Pelajari super kombinasiku. Bunuh dia, HM. Cincin sistem dikembalikan sekarang. Kembali ke kolam ikan saya, seperti mimpi. Wah, 2 anak orang kaya angkatan udara itu belum menangkap ikan. Nanti mungkin bisa saya jual daging buruan saya ke mereka. Perlengkapan sudah dipakai, sistem. Kembalikan aku ke tahun 1977. Aku mau berburu babi hutan. Hahaha. Tolong aku tidak mau mati. Mabuk, tinggalkan dan cepat pergi, tidak ada gunanya. Pemburu tua di gunung pun tidak bisa menembus kulitnya. Kamu ini aneh sekali. Tidak mungkin bisa. Ayo, jangan bertarung lagi. Ini orang bodoh gila, bawa busur. Mau tantang babi hutan? Cari mati saja dia, diamlah. Kalau berani, bantu saja. Gigit serangga? Bukan, itu hal kecil. Aduh, babi hutan bergerak, anak domba ini akan celaka. Oh, ternyata daya tarik istana itu cukup besar. Wow, tembakan ini benar-benar menggelegar. Aduh. Wow, kepala besar, kamu bikin dia takut mati. Jangan maju, bahaya. Kamu baik-baik saja. Paman, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, malam ini kita makan daging, ya. Sudah, kita makan daging. Semua babi hutan sudah mati. Ya, hebat. Hebat. Bro Tikus benar-benar membunuh babi itu. Keren banget. Bro Guangshu benar-benar seperti reinkarnasi raja. Orang modern suka makan kepala babi dan bawahan guang. Kepala babi, hati babi, dan perut babi semuanya bisa dijual dengan harga bagus. Nanti harus bawa semua ini ke sini. Kapten, bagaimana kita bagi daging babi ini, babi hutan ini? Dibunuh oleh pohon matahari. Menurut aturan kolektif tim besar. Babi hutan ini dibagi setengah, sisanya dinilai oleh masing-masing keluarga. Ada yang keberatan nggak? Nggak ada. Ya, babi hutan ini beratnya lebih dari 300 kg. Dia sendiri dapat setengah, dia bisa habiskan. Kamu ini nggak ada nyalinya. Barusan kamu yang lari paling cepat. Sekarang bagi daging babi kamu masih berani maju. Aku sih nggak masalah. Kalau bukan karena Guangshu. Jangan bilang makan daging, bisa saja ada yang kena babi hutan. Mati, Guangshu. Menurutmu bagaimana? Bagi aku setengah, aku pasti nggak habis. Bisa tukar beberapa barang untuk kembali ke zaman modern dan mendapatkan keuntungan. Baiklah, beli beberapa bahan untuk semua orang. Daging babi ini pasti tidak akan cukup untuk keluarga kami.
Ada. Siapa yang butuh daging babi hutan bisa datang dan tukar barang dengan saya. Makanan dan minuman. Atau jika di rumah ada barang-barang tua juga bisa. Kak Kushu, saya punya 5 atau 6 jin. Belut kuning, bisa ditukar. Belut kuning dari zaman ini. Murni liar dan tidak terkontaminasi. Barang bagus untuk ditukar. Saya punya 2 ekor. Bisa tukar dengan kura-kura. Kura-kura. Juga bahan yang sangat berkhasiat, pasti laku. Tukar. Kepala regu. Besok saya ingin izin pergi ke kota kabupaten untuk bertemu teman. Kepala babi, perut babi, dan jantung babi sisakan untuk saya. Saya akan mengurangi jatah daging sedikit. Sisa sekitar 10 kg daging babi. Akan saya buat sup daging untuk warga desa minum. 光叔啊，请大家吃猪肉和猪杂汤，怎么样？好，我宣布，光叔哥就是我们村的大功臣，大功臣，大功臣，大功臣，吃肉了，吃了，吃肉了。 Kamu sudah bangun, semua sudah aku siapkan. Bawa sedikit daging pulang. Hanya bawa kepala babi dan sisa-sisa itu. Terlalu sederhana. Tidak apa-apa, teman-temanku tidak banyak tahu. Mereka hanya suka makan sisa-sisa ini. Bawa saja. Aku sudah memotongnya dan membuat sedikit makanan. Makanlah di jalan jika lapar. Aku punya 7 mau di sini. Kamu bawa saja. Aku tidak membutuhkannya. Simpan saja. Rumah miskin tapi beruntung. Kamu pergi berburu babi hutan. Apakah untuk membuat kami bisa makan daging? Bisa dibilang begitu. Ingatlah untuk memberitahu temanmu bahwa kamu sudah punya rumah. Sudah punya tempat tinggal. Gadis zaman ini memang sangat sederhana. Ruang memang sangat nyaman. Sistem membawaku kembali ke zaman modern. Wah, bos Kiang kembali. Apa ada makanan enak di sana? Aku sudah memancing seharian, tidak satu ikan pun tertangkap. Beri saya sudah lapar. Jangan bilang saya ini. Memang ada barang bagus, apa barang bagusnya? Kepala babi hutan asli, apakah itu dianggap barang bagus? Serius, saya suka yang begini. Kamu tidak sedang menipu dengan babi durok, kan? Ikuti saya, nanti kamu tahu. Lihat, baru saja dicairkan. Masih segar, ini benar-benar babi hutan liar. Ini sekarang. Bukan sesuatu yang bisa dicari sembarangan. Saya lihat ada kura-kura liar. Ini sudah menjadi varietas lama dari puluhan tahun yang lalu, kan? Ini belut. Apakah juga liar? Harus liar. Saya mau semuanya, saya mau semua. Tidak menyangka hari ini ada kejutan seperti ini. Kak Kuo. Yang melihat harus dapat bagiannya, ya? Ini harus kau bagi sedikit padaku. Haha, jadi kepala babi ini. Kamu juga harus bagi sedikit padaku, tidak masalah, bos Yang. Kamu berikan harga, ya 2 orang. Barang liar ini tidak ada harganya. Aku sebenarnya sudah siap mengirimkan kura-kura ke restoran, 500 per kilogram. Raja juga tidak banyak, kalian berikan 1000. Kepala babi ini ditambah hati dan perut babi. Total 3000, bagaimana? Setuju. Mari kita coba dengan harga ini. Benar, barang-barang ini memang sulit didapatkan. Total 9.000 ditambah dengan raja dan kepala babi. Baik, saya akan transfer uangnya. HMPH, siapa bilang tahun 77 itu miskin? Saya baru pulang 2 hari sudah dapat 9.000. Saya mancing di kolam ini selama 2 bulan. Baru dapat segini saja. Sayang sekali-kali ini tidak bisa bawa pulang barang antik. HMPH. Bos Yang, kami pergi dulu ya, barang-barang ini. Harus segera diurus, baiklah. Apa itu? Wanginya enak sekali. Hei, kamu lagi ngapain? Jangan sampai merusak kura-kura liar saya. Saya sedang menunggu dia untuk pulih.
Jangan khawatir tentang kura-kura itu dulu. Lihat dulu mangkuk itu. Ada apa? Saudara Jiang, mangkukmu ini. Jangan-jangan beli dari internet, kan? Ini saya dapat dari sebuah desa sebelumnya. Lihat, bagus banget. Kenapa selalu pakai ini? Lihat, kayak barang antik. Bentuk dan motifnya ini sama persis dengan yang dilelang di Sotheby's beberapa tahun lalu. Persis sama, itu. Barang ini harganya berapa ya? Puluhan ribu. Kecil banget, ukurannya kecil. Coba tebak-tebakan, tebak yang besar. Aku cuma ambil dari petani secara sembarangan. Mungkin ini barang antik yang nilainya jutaan ya? Kamu beli berapa harganya? 600 ribu, 60 ribu. Bukan, saudaraku. Kamu tahu benda ini kalau benar harganya berapa? Kalau itu barang asli, nilainya bisa puluhan juta. Mengganggu? Ya ampun. Kalau 10 juta, kamu pakai buat menyajikan nasi, benar-benar kaya, ya. Tapi jangan bilang, nasi yang kamu sajikan ini memang enak. Kalian tidak salah lihat, kan? Ini tidak mungkin. Tunggu sebentar, ya. Saya akan menelepon seseorang untuk datang dan melihatnya. Halo, Kak Yu. Saya menemukan sesuatu yang bagus, tapi saya tidak yakin. Bagaimana kalau kamu datang sebentar? Oke, baiklah. Saya akan menjemput seseorang dan segera datang. Satu mata masih sangat tajam. Ya, begitu sampai, langsung melihat barang ini, bagaimana? Apakah ini barang asli? Saya akan lihat dulu. Barang ini tidak mungkin asli, kan? Ini cuma mangkuk sembarang yang diambil warga desa buat aku. Ini barang langka. Dan juga utuh dan lengkap, barang langka yang berharga. Aku lihat di atasnya ada minyak, sepertinya. Saudara yang juga paham, tahu merawat dengan minyak. Ah, minyak ini? Minyak yang dia pakai buat makan. Baru saja dia pakai buat mangkuk nasi. Aduh. Ming Xuan the biru terang ikan, sudah terkenal sebagai mangkuk besar. Harganya lebih dari 1 juta, kamu pakai buat mangkuk nasi. Aku. Aku juga nggak tahu mangkok ini seharga ini, Kak Yu. Barang ini harganya berapa ya? Kamu ada jalur buat jual nggak? Barang ini. Kasih ke aku aja, aku bisa cari 10 juta. Barang ini bisa dilelang. Mungkin bisa dapat lebih banyak. Tapi prosesnya lama, tunggu dulu. Kak Yu, aku bilang minta kamu nilai aja. Bukan suruh kamu ambil, barang ini ayahku juga suka. Dan ini juga adalah mangkuk yang saya temukan terlebih dahulu. Bagaimana kalau saya yang mendapatkannya? Haha. Seberapa besar pengaruhmu? Seberapa besar pengaruhmu? Saya datang untuk hal ini. Begini saja, yang menawarkan harga tertinggi dapat. Saya tambah 500 ribu, saya tambah 1 juta. Jika kamu menambah harga lagi, itu akan jadi milikmu. Juga, kalau begitu saya akan menyerah di 1.500.000. Sial. Kamu ini. Saudara Yang, tinggalkan kontakmu. Kalau ada barang bagus lain kali ingat untuk hubungi saya. Saya pergi dulu. Ini benar-benar 1.150.000, kalian tidak akan menipuku kan? Bukan, bro? Apa kamu lihat aku seperti orang yang sangat santai? Berikan padaku. Uang sudah diatur untuk dikirim kepadamu. Ingat untuk cek, saya ada urusan, saya harus pergi dulu. Kalau benar-benar masuk 1.150.000, sepertinya. Chunmei benar-benar keberuntunganku. Tahun 1977 benar-benar penuh peluang. Harus cepat beli beberapa barang. Pulang nanti tukar bahan kebutuhan, tukar barang bagus. Di sini saja bisa dapat pakaian tiruan tahun 80-an. Beras, tepung, minyak, stok lebih banyak, ada ruang simpan. Bos. Celana dingin, beri saya 4 potong. Sepatu pembebasan, 4 pasang, baiklah.
Mas, mau beli apa? Ingin membeli barang-barang aneh dan unik. Sebaiknya yang disukai oleh para lelaki di desa. Haha, berarti kamu datang ke tempat yang tepat. Bagaimana dengan yang ini? Barang bagus. Barang ini mungkin terlihat kuno bagi orang modern. Tapi bagi para jomblo tua tahun 70-an. Ini adalah harta yang sangat berharga. Ambilkan satu piring untukku. Sistem mengingat tahun 77. Berhasil melintasi waktu kembali ke tahun 1977. Pendingin sistem, waktu pendinginan 12 jam. Pendingin. Hanya bisa digunakan sekali sehari. Itu sudah cukup. Aku pulang, ayah pulang, pulang. Kenapa aku jadi ayah? Kartu identitasmu sudah selesai dibuat. Mulai sekarang, kamu yang memegang tanggung jawab. Aku akan buat kedua anak itu panggil aku ayah. Aku cuma ingin. Punya tempat tinggal. Kenapa tiba-tiba sudah punya istri dan anak? Apa kamu merasa tidak suka karena mereka berdua perempuan? Itu beban. Aduh, saya tidak begitu. Kalau begitu, kamu merasa tidak suka padaku. Sebenarnya, saya belum pernah menikah. Dua anak ini adalah anak saudara perempuanku. Saudara perempuanku meninggal terlalu cepat. Anak-anak ini tidak ada yang merawat. Ayo, jangan menangis. Saya bukan maksud begitu. Ah, sudahlah. Kita sebaiknya hidup dengan tenang saja. Oh, benar, saya membawa sesuatu untuk kalian. Banyak sekali pakaian ini. Ini pasti kain yang bagus, kan? Tenang saja, saya tidak mencuri atau merampok. Kamu masih ingat mangkuk yang kamu bawa untukku? Itu adalah barang antik. Ada seorang kakek yang suka, dia membelinya seharga 10 yuan. Oh, benar? Apakah masih ada di rumah? Wah, itu sangat berharga. Barang-barang itu aku temukan di luar desa. Aku mau cari lagi. Ah, sudahlah. Ini barang gak gampang dicari. Kamu sebaiknya ganti baju dulu. Kakak Putri. Kakak Putri ada di rumah. Di desa ada pemberitahuan, besok akan ada rapat. Babi hutan turun gunung mengancam panen. Babi hutan banyak nggak? Ah, kamu istirahat dulu, hisap rokok biar tenang. Oh, Yusi. Barang bagus nih. Kuoshuge, kenapa tanganmu bisa sampai keluar api? Oh, ini korek api. Teman saya yang perawat membawakan ini untuk saya. Di atasnya juga ada gambar peri. Barang ini pasti mahal, ya? Nggak mahal, cuma 2 yuan. 2 yuan nggak mahal kok. Kalau kamu mau, bisa tukar barang dengan saya. Apa itu? Senjata? Bagaimana? Jangan sebut senjata. Lupakan, di zaman ini senjata masih cukup umum. Dengan 2000, bisa tukar dengan senjata. Nanti berburu babi hutan jadi lebih mudah. Sudahlah, senjata itu tidak langka. Saudara Shu, pasti kamu tidak mau tukar barang berharga ini. Kalau di rumahmu benar-benar ada senjata itu, aku bisa pertimbangkan. Tentu saja bisa tukar, kalau ada. Ini warisan keluarga saya. Aha. Kalau begitu, saya pergi dulu. Kak Guang, istirahatlah lebih awal. Ingat untuk datang rapat besok siang. Musim gugur. Di zaman yang kekurangan barang ini, bahkan pemantik api pun ada pasarnya. Tidak tahu apakah besok bisa menukar barang yang lebih baik. Hei, semua diam sebentar, aku mau mengumumkan sesuatu. Sekarang babi hutan turun ke desa. Merusak tanaman, kita perlu mengorganisir orang. Patroli di ladang jagung belakang bukit. Ada yang mau mendaftar sukarela? Aku ikut. Aku juga ikut, aku juga ikut, aku ikut. Kesempatan berburu diam-diam seperti ini jangan sampai dilewatkan. Baik, sudah diputuskan seperti itu. Beberapa hari ini kalian dulu yang jaga. Yang penting setelah ini jangan sampai tegangnya semua. Santai saja. Ngomong-ngomong, kalian semua.
Berdiskusi sebentar, lihat apakah ada cara yang lebih baik, ya sudah begitu saja. Oh. Yusi cuma 80 sen sebungkus, 80 sen. Kalau begitu, satu bungkus rokok ini setara dengan 3 jim beras, kan? Tanganmu kenapa bisa terbakar? Ini namanya korek api. Itu adalah Kak Guang. Dikirim oleh teman perawat. Aku susah payah menukarnya dari tangan Kak Guangshu. Wah, ini barang bagus. Kak Guangshu, bagaimana aku bisa menukarnya? Aku masih punya beberapa di tanganku. Kalau di rumah kalian ada barang bagus, bisa ditukar. Hewan liar atau barang antik apa saja bisa ditukar. Di rumahku ada 2 kelinci. Bisa nggak tukar dengan kelinci liar pedas? Barang bagus untuk ditukar. Barang antik. Di rumahku ada piring peninggalan nenekku. Kamu mau? Aku akan segera membawakannya untukmu. Benar-benar barang antik. Jangan-jangan ini barang kuno ya? Dingin. Waktunya sudah tiba. Nanti aku bawa kembali untuk diperiksa. Tunggu aku. Jangan lupa simpan korek api untukku. Aku akan segera membawakannya. Sudah datang, sudah datang. Lihat piring ini. Bukankah ini cuma piring biasa? Jangan makan dan minum sembarangan. Di rumahku banyak sekali barang-barang tua. Liter ini harganya 2 yuan. Jangan sampai ditukar dengan dia. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kak Guangshu bilang dia suka barang-barang tua. Sudahlah, tidak perlu berdebat, ya. Aku suka piring ini. Piring ini akan kutukar, ya. Kelihatannya seperti barang lama. Tapi nggak apa-apa, cuma 2 yuan, pasti nggak rugi. Lihat-lihat. Anak kecil ini gambarnya sangat mirip nyata. Itu. Aku ada urusan, aku duluan pulang ya. Kapan patroli dimulai? Malam ini mulai ya? Aku di belakang gunung. Kalau begitu, aku langsung cari kalian saja. Oke, sampai jumpa. Hehe. Sistem sudah mendingin, tidak ada salahnya bersantai. Sistem mengirimku kembali ke zaman modern. Hari ini tidak ada satupun yang memancing. Kalau bukan karena sistem ini, aku pasti rugi besar. Ada apa? Bos Yang? Ada barang bagus lagi? Memang ada barang antik. Kalau begitu, datanglah dan lihat. Tunggu sebentar, aku segera datang. Saudaraku, ada barang bagus, cepat tunjukkan padaku. Piring ini. Sepertinya saya belum pernah lihat, bos yang kali ini. Kayaknya salah lihat deh. Salah lihat ya sudah, yang penting tidak. Kali ini bukan kamu yang salah lihat, saudara. Tapi Zihao yang salah lihat kali ini. Memang Zihao yang salah lihat kali ini? Bos Yang, keberuntunganmu tiada duanya. Setiap kali dapat barang bagus, ini. Bisa dipastikan ini piring besar biru putih Yongle. Mungkin ini yang dikabarkan. Nilai produksi bunga 4 musim dari 3 sahabat musim dingin. Berapa nilai pasar ini? Sulit untuk diperkirakan. Sampai sekarang belum pernah ada transaksi di pasar. Kakak Yang, jujur beritahu saya berapa harganya waktu beli. Saya ini bukan beli, tapi tukar barang. Tukar apa? Sebuah barang yang agak berteknologi tinggi, teknologi. Mobil? Kalau kamu tukar dengan mobil, itu berarti pakai Porsche. Juga tidak rugi dengan piring ini. Meskipun sulit untuk menilai. Tapi menjualnya dengan harga beberapa juta masih cukup mudah. Bukan mobil, itu apa ya? Jam tangan. Sudah sangat dekat, ya, itu pemantik api. Bos Yang, jika Anda tidak ingin berbicara, ya sudah. Anda bisa saja berbicara, kami tidak akan merebut saluran pasokan Anda. Bagaimana jika piring ini saya yang mengoperasikannya? Di rumah saya ada rumah lelang. Aku akan bawa kembali untuk membantu membangun reputasi saya. Jadi tolong sama Kak Yang, Bos Yang. Kalau ada waktu, bisa buat lagi daging liar. Yang terakhir itu nggak cukup buat makan. Semua aku yang bawa buat dikirim ke orang lain. Oke, kali ini aku buat lebih banyak daging liar. Kalian makan.
Kalau begitu, daging liar sudah ada. Minumnya juga ada, kan? Ayo, kita minum baijiu. Kalau begitu, kita dulu pergi ya. Sampai jumpa. Aduh, dapat lagi satu barang antik. Desa Xiaoping ini kayaknya penuh harta karun. Beresin barangnya, kita pulang. Sistem. Antarkan aku ke tahun 1977. Gimana? Kalian berdua sudah lihat babi hutan? Belum. Bahkan bayangan babi hutan pun gak terlihat. Kayaknya malam ini gak bakal datang. Ya Pak. Ah, kamu gak datang ya? Aku masih nunggu dapat babi hutan buat tukar barang bawaan pulang. Ngomong-ngomong, di rumahmu masih ada barang lama nggak? Aku bisa menukar dengan barang lain. Baik, aku akan cari setelah pulang. Babi hutan datang, kalian berdua pergi ke sana saja. Aku yang akan mengusirnya, oke. Akhirnya ketemu juga kamu. Sistem sudah mengambil kembali ruangnya. HMPH? Tidak apa-apa kan, Paman Guang? Hari ini kamu sudah menembak, tidak apa-apa. Sudah berhasil mengusirnya, Paman Guang. Tetap hati-hati ya. Babi hutan datang lagi, hati-hati, lari dulu. Lari cepat, kok yang ini besar banget? Aduh, kenapa pelindung ini tebal banget? Untung bawa senjata, satu tembakan gak mati, ya dua tembakan. Aku gak percaya gak bisa bunuh binatang ini. Kalau kena, dia terluka dan pasti kabur. Serahkan dia ke tim besar. Kita masih bisa bagi setengah dagingnya, jangan sampai dia kabur. Ah, iya. Aduh, terlalu asam, aduh. Akhirnya kita berhasil membunuhnya. Ya ampun. Iya, benar-benar tidak menyangka. Kita ternyata berhasil membunuh seekor babi hutan. Lalu sekarang harus bagaimana? Istirahat sebentar, lalu kembali ke desa untuk membagi daging babi. Kalau makan, bagaimana? Belum tahu. Belum tahu kapan kamu akan kembali. Sudah malah selama sebulan, kamu masih belum tahu. Matahari, mereka bertiga lagi berburu babi hutan. Aduh ya ampun, pohon sinar matahari ini terlalu kuat. Seekor babi besar sekali. Seekor babi besar, mereka sudah kembali. Sudah besar, bisa makan daging babi lagi. Aduh, benar-benar bagus, pohon sinar matahari. Kamu begitu kuat, Chun Mei pasti tahannya. Ini jangan tanya aku, kamu harus tanya Chun Mei. Kalian ngomong apa sih? Ya ampun. Ini masih Chun Mei ya? Kok bisa jadi secantik ini? Ini baju baru yang dibeli pohon sinar matahari untuk dia ya? Kalau tahu saja, biar saja kepala desa yang mengatur dia ke rumahku. Lapar nggak? Aku sudah masak. Aduh, iya, kita juga lapar. Makan bareng yuk. Ayo, sudah, jangan ribut lagi. Aku juga lapar semalaman. Daging ini, simpan sendiri buat kalian. Simpan daging kita pulang dulu, ya. Pergi rebus dagingnya, lalu kukus sedikit roti panggang. Kalau enggak, begitu daging baru jatuh. Kita semua nggak akan habis makan. Benar, kamu benar. Aku sudah mengumpulkan semua mangkuk tua itu. Piring-piring itu sudah aku simpan. Lain kali kalau keluar rumah ingat bawa ya. Cek apakah ada yang berharga? Ya baiklah. Yang itu. Pokoknya aku tidak tahu apakah kali ini mangkuk dan piring tua itu punya barang berharga. Bawa lebih banyak pulang, pasti ada yang berharga. Makan daging rebus manis. Ya. Ibu, daging ini harum sekali. Apakah ayah yang membawanya pulang? Ya, ini dibawa pulang oleh papa. Suka papa tidak? Aku paling suka papa sejak ada papa. Kita punya daging untuk dimakan dan baju baru untuk dipakai, kan? Aku paling suka papa. Setelah papa datang ke rumah kita, orang-orang di desa tidak berani lagi mengganggu kita. Baiklah, cepat makan. Papa duluan yang makan. Baiklah, mari kita makan bersama.
Ah, Wanginya banget. Coba ini. aroma daging yang sedang direbus, kalau bisa makan satu gigitan. Aku pasti akan tersenyum bangun dari mimpi ini. Kita satu desa, kan? Kenapa di bawah sinar matahari? Makanannya begitu enak, karena daging babi ini dipotong dengan sinar laser, kalau tidak, kalian bahkan tidak bisa mencium aromanya. Kemarin kamu yang mentraktir kami dagingnya. Semua sudah diberi anjing, pergi. Hei. Kak Kuo, daging kita bertiga sudah disimpan baik-baik. Kamu lihat kapan mau diolah? Pagi-pagi tidak boleh ditunda. Kita nanti pergi ke Taiping Palace cari pasar gelap. Lihat Kak Kuo. Piring ini mau tidak? Mau? Kenapa tidak? Kamu mau tukar apa? Aku mau tukar baju. Yang aku pakai sekarang. Istriku itu. Suka banget, koleksinya sudah berlimpah. Tidak masalah, besok aku bawa untukmu. Benar-benar bagus sekali. Aku tahu piringku ini tidak berharga. Tidak sebanding dengan baju itu. Tapi istriku punya banyak sekali. Tidak perlu, yang aku suka memang seharga itu. Tunggu, aku akan buat masalah lagi untukmu. Baiklah, kita berangkat saat fajar. Cahaya. Babi hutan ini ada yang mau beli? Tidak ada yang mau, saudara? Ini daging babi hutan. Ah iya, saudara, jangan gugup. Namaku Han Long. Aku makan di komune Taiping ini. Babi hutan ini bisa dijual ke saya. Jual apa? Aku mau lihat harganya bagaimana. 3 mau per jin. Bagaimana? 30 sen per jin. Makan 20 jin cuma dapat 60 yuan 30 sen. Kang Long, saudara. Kamu di sini menipu orang bodoh ya? Kamu kira aku nggak tahu? Sekarang daging babi di pasar 70 sen per jin. Dan harus pakai kupon lagi. Saudara, ini kan aku mau diskusi sama kamu. 40 sen juga aku suruh saudara-saudara jual bareng. Betul kan? Pasar gelap ini juga ada risikonya. 50 sen per jin. 200 jin semuanya untukmu, tambahan lagi. Kalau dapat tiket Mautai, setengah potong daging babi ini. Juga bisa kuberikan padamu. Aku memang punya 2 tiket Mautai. Bro, deal. Di mana kamu di Banshan? Ikut aku saja. Nanti kalau aku tidak bisa pulang, kalian cepat-cepat kembali ke desa. Kak Kuo Zuo, biarkan aku menemanimu pergi. Tidak perlu. Bro, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau nanti ada tiket Mautai lagi, kamu bisa kapan saja datang ke desa Xiaoping untuk menukar denganku. Berapapun yang kamu mau, aku punya sebanyak itu. Oke. Kakak Gongshu, akhirnya kamu keluar juga. Aku kaget sekali. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Orang ini cukup jujur. Kita total sudah menjual 100 yuan. Kalian masing-masing dapat 33. Ambil uangnya dan cepat pulang ke desa. Begitu banyak? Ya ampun. Ini pertama kalinya aku melihat uang sebanyak ini dalam hidupku. Aku akan segera pulang dan menyimpannya. Ya. Hei. Bagaimanapun juga menghasilkan uang di tahun 70-an. Mautai tahun 70-an. Sekarang dianggap barang mewah. Mau apa ini? Hei, terima kasih. Mau apa? Hei. Ini. Kasir, beri saya 2 botol Feitian Moutai. Feitian Moutai sudah habis. Masih ada 2 botol Moutai bunga matahari besar. Moutai bunga matahari besar apa sih? Mungkin saja itu palsu. Harus balik tanya-tanya. Kamu mau nggak? Jangan berdiri di sana, jangan menghalangi. Nanti 2 botol terakhir juga habis. Mau nggak? Siapa bilang nggak mau? 2 botol. Kalau sudah ada minuman, nanti beli lagi daging liar, HMPH. Barang antik, daging liar, Mautai, semuanya sudah ada sistemnya. Antarkan aku kembali ke zaman modern. Yo, kapan kalian datang? Kami semua sudah datang. Sudah hari ini. Kapan kamu kembali? Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan daging liar itu? Ada hasilnya nggak? Daging liar hari ini. Iklan? Haha. Bro Yang. 2 orang ini terus bilang ke aku bahwa daging liarmu asli. Aku ngiler banget hari ini. Akhirnya bisa makan juga hahaha cepat. Cepat mulai, ayo. Ya. Aromanya terlalu sedap.
Aku nggak sabar, aku beli dengan uang sendiri. Bro Yang, tunggu sebentar. Kalau itu si Lawang, aku transfer 5.000 yuan buatmu. Sisanya anggap saja biaya pancinganku di sini. Oke, kita dulu makan dulu. Minum satu, ayo, ayo, satu untuk bersulang. Ah, Ini benar-benar Mao Tai, sangat murni. Bro, ini Feitian tahun berapa ya? Bukan Feitian, tapi memang Mao Tai. Merek ini agak kecil, Da Kui Hua. Kok aku belum pernah dengar ya? Mao Tai ini jangan-jangan dibeli di Pinduoduo ya? Ini barang kalau diminum banyak bisa bikin pusing. Ya Bro Yang, ambilkan aku botolnya, biar aku lihat. Dua orang bodoh ini bahkan tidak tahu ini minuman apa. Ini adalah Mao Tai dari tahun 70-an, produk unggulan. Koleksi terbaik. Dua orang bodoh ini bahkan tidak tahu minuman apa yang mereka minum. Hei, itu Yuge. Jadi, apakah Anda bisa memberitahu kami tentang asal-usul Mao Tai yang sangat besar ini? Begini, Mao Tai biasa saja harganya 3.000. Botol ini paling tidak 30.000, dan ada harga tapi tidak ada pasarnya. Benar-benar mendapatkan harta yang berharga. Hahaha, bos yang terlalu dermawan. Minuman yang baik seperti ini biarkan kita nikmati. Kak Yang, botol ini 30.000, saya ambil. Barang ini, jika diletakkan di rumah, juga menambah gengsi. Aduh, botol ini, saya traktir kalian. Tidak perlu dibawa keluar. Aku masih punya botol baru. Astaga, masih ada satu botol lagi. Cepat bawa sini, aku lihat. Bro palsu, botol minuman ini aku ambil seharga 350.000. Anggap saja aku berutang budi padamu. Sebenarnya, diam saja. Kamu bahkan tidak tahu ini minuman apa. Tapi masih mau rebutan dengan aku untuk Dog Food Peony. Kalau kamu mengenalinya, bukankah itu berarti aku mengenalinya? Lumayanlah. Kalian berdua jangan berdebat dulu. Botol anggur ini dulu untuk Kak Yu. Aku masih punya saluran, nanti bisa kasih kamu 2 potong. Baiklah. Haha, Kak Guangxu memang perhatian. Ngomong-ngomong, aku masih punya beberapa barang antik. Mau lihat? Aku bilang Kak Guangxu pasti mau. Kan tidak mungkin kita makan gratis, kan? Suara ini sudah tua. Ada ahli di sini, kamu tinggal tunjukkan padanya. Hahaha. Ini bisa dibilang barang lama tapi tidak terlalu berharga, dari zaman Republik Tiongkok. Harganya sekitar 1.000 sampai 800 saja. Yang ini juga sama. Hei, aku sudah bilang kan, Guangxu. Bro, mana mungkin. Semua kail bisa dapat barang antik yang bagus seperti itu. Iya kan? Kalau memang begitu, aku juga nggak mau mancing ikan ini lagi. Aku mau ke desa, cari barang antik saja. Hahaha, kayaknya kalau kamu pergi pasti bisa dapat barangnya. Ham. Hahaha. Mulutmu hari ini benar-benar luar biasa. Ini memang harga lama. Ada barang bagus. Ini adalah satu lagi bunga besar dari dinasti Ming Yongle. Ini satu seri dengan yang kamu lihat terakhir kali. Keduanya bersama-sama itu 1 ditambah 1. Lebih besar dari 2, efeknya, itu aku tutup mulutku. Yang sebelumnya ya, karena tidak ada transaksi sejarah, saya sulit untuk menilai. Tapi kedua ini saya simpan di sini. Saya jamin minimal 15 juta untuk dijual. Wah, terima kasih banyak, Yuge. Saya yang seharusnya berterima kasih, harus rela melepaskan. Seperti barang berharga ini. Di antara kita, ini termasuk yang sulit didapat. Tidak bisa dicari. Ayo, mari kita bersulang, bersulang. Hahaha, Bos Yang. Saya ada satu hal. Bisa minta tolong padamu. Hubungan kita kan tidak ada yang perlu diminta. Justru ini. Kamu bisa bantu saya dapatkan sedikit belut kuning. Semakin banyak semakin baik. Saya punya seorang teman yang agak lemah. Dia perlu belut kuning liar ini untuk menguatkan tubuhnya. Soal harga bisa dibicarakan, tidak masalah. Segera saya siapkan, tidak perlu bayar. Tapi juga bukan gratis. Aku ingin mengumpulkan uang dari tahun 70-an untuk koleksi saja. Tidak masalah,
Aku akan pulang. Biarkan temanku mencarikan untukmu. Oke, kamu juga cepat ya. Aku juga akan cepat. Bukan aku. Temanku? Iya benar, temanku. Iya. Aku ingat di rumah kebetulan ada beberapa belut. Pas banget bisa dipakai. Nanti aku akan kembali ke tahun 70-an untuk melakukan sesuatu yang besar. Antarkan aku kembali ke tahun 1977. Kamu tepuk satu. Aku tepuk satu. Aku sudah kembali. Ayah, aku sudah kembali. Kamu sudah pulang. Lapar tidak? Aku akan buatkan semangkuk mie untukmu. Oke. Pas sekali. Siang ini minum sedikit arak. Ingin makan yang hangat-hangat. Kak Guangshu, kamu akhirnya pulang juga. Ada apa? Kenapa? Aku sudah menunggumu seharian. Kamu tahu Jiang Minghan itu kan? Dia melaporkan kamu karena tidak memberi persembahan. Supaya akuntan memotong poin kerjamu. Apa? Bagaimana mungkin? Poin ini adalah nyawa semua orang. Apakah Jiang Minghai punya dendam sama aku? Kenapa dia selalu berseberangan denganku? Waktu pertama kali datang, bukankah kamu mengintip kakak ipar dan Xiao Ming saat mandi? Jiang Minghai adalah seorang pemuda yang datang terlambat. Karena tidak tahan penderitaan, dia menikahi putri keluarga akuntan. Tapi sebenarnya dia masih diam-diam jatuh cinta sama Xiao Ming. Itu namanya mengintip. Aku cuma menangkap ikan. Iya, menangkap ikan, benar. Aku ingat sekarang kamu kerja mengatur pengambilan air dengan tepat. Mengatur penyiraman sawah, kan? Iya. Penyiraman sawah ini setidaknya masih harus dilakukan lebih dari setengah bulan. Sawah. Kalau begitu gampang, tinggal cari alat pompa modern saja. Bisa menggantikan pekerjaan lebih dari 10 orang. Sudahlah, urusan ini kamu tidak usah pusing. Aku sudah ada caranya. Oh iya, belut yang kamu dapat dulu. Apakah itu yang kamu tangkap bersama Afu di sawah? Iya, di sawah banyak, tapi susah ditangkap. Kalau begitu, kamu mau cari uang nggak? Mau dong, siapa sih yang gak mau cari uang? Begini aja. Kamu bawa Afu. Kita ke sawah, aku ajarin kamu cara cepat nangkap belut. Kalau sudah dapat, jual ke aku. 3 sen per kilogram, 3 sen per kilogram. Oke, aku langsung cari dia. Yang akuntan yang itu adalah ayah mertua Jiang Minghai. Pasti dia bakal bantu dia. Bagaimana kalau kita minta tolong sama paman kapten? Tenang saja, aku jamin. Mereka tidak akan mengurangi poin kita, malah harus memberikan poin ke keluarga kita. Itu tidak mungkin. Kamu masih tidak percaya kemampuan suamimu? Tenang saja. Kamu tidur dulu di rumah, aku pergi duluan. Cepat kembali, ya. Aduh, Kak Kushu, kamu tahu cara menangkap belut? Pakai apa? Ini, alat ini. Bisa menangkap belut kuning gak? Hah? Wah, beneran bisa nangkap. Ini jauh lebih berguna daripada yang itu. Begitu berguna? Aku juga mau coba. Wow. Gong Shushu, aku benar-benar kagum sama alat ini. Semua alat kayak gini bisa dibuat. Aku dulu pikir aku sudah jadi ahli dalam menangkap. Kaisar, gak nyangka kalau dibandingin sama kamu. Gak ada apa-apanya. Aku dengar dari seorang pemuda terdidik tentang alat ini. Paman Guang. Menangkap ikan kuning ini sangat mudah. 3 mau per jin. Kalau diambil, bukankah rugi? Kita berdua saja tidak usah. Kita anggap saja membantu kamu. Ya. Anggap saja kita berburu babi hutan. Sudah cukup untung. Kita kan saudara, bilang saja 3 mau. Kalian sebelumnya juga sudah banyak membantu aku. Tapi kalau kalian benar-benar mau berterima kasih, bantu aku tangkapkan beberapa belut kuning. Kalian dulu tangkap saja. Nanti kirimkan ke rumah aku. Oke. Aku mau mandi dulu. Oke. Ada 2 yuan lagi, aku bilang sama kamu. Wah, sudah mandi sejak pagi di sini. Kamu hari ini gak mau malas lagi dan gak mau kerja, kan? Akuntan Yang, aku laporkan. Tadi malam, matahari bilang aku malas dan gak mau kerja. Lihatlah berapa sentimeter yang dikunci. Seluruh keluarga dikunci sampai sentimeter. Saat kamu makan daging babi hutan yang aku tangkap kemarin. Kenapa gak bilang aku malas dan gak pakai busur? Satu kuda tetap satu kuda. Daging babi hutan itu juga aset bersama. Jadi aku juga bilang kamu dapat manfaat dari kolektif. Baiklah, aku keluar dari tim patroli, kamu yang tanggung. Apa? Takut? Takut mati. Dia ini pengecut, masih berani patroli dan berburu babi hutan.
Saya kira melihat babi hutan. Pasti langsung kencing di celana. Menurut saya, orang berjasa di desa seperti Guangzhou cukup patroli dengan baik, tidak perlu disuruh menyerang. Kak Yang Kuai, Anda dengar itu kan? Anak ini tidak hanya malas bertugas, tapi juga memecah belah hubungan warga. Kalau sampai menghambat kemajuan produksi, saya sarankan, potong tunjangan kerjanya 3 hari. Sudahlah, jangan ribut lagi. Yang Guangzhou, hormat dulu. Menghambat kemajuan produksi, potong poin kerjanya, terlalu sembrono. Akuntan Yang, kamu bilang aku menghambat kemajuan produksi. Tapi aku mengerjakan pekerjaan 10 orang sendiri. Bisakah kamu beri aku poin kerja 10 hari? Aduh, kamu ngomong apa sih? Aku bilang aku bisa menggantikan 10 orang, kamu bilang aku bohong. Kalau aku memang bisa, bagaimana, Kak Yang Kui? Kalau dia bisa menggantikan 10 orang, potong aku 10 poin kerja, itu terlalu berlebihan, semua orang. Sudah dengar, kan? Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau hari ini matahari pohon benar-benar punya kemampuan ini, aku akan kirimkan 1 bulan untukmu, bagaimana? Semua orang dengar ya, ini adalah akuntan domba. Dia yang mengatakannya sendiri, sungguh memalukan. Dengar ya, kami bersaksi untukmu. Cepat tunjukkan kepada kami. Dengar ya, kami bersaksi untukmu. Cepat tunjukkan kepada kami. Dengar ya, kami bersaksi untukmu. Sabar dulu, aku pulang dulu buat persiapan, kalian tunggu di sini ya. Baiklah, aku akan menunggu dengan sabar, jangan takut untuk datangnya. Siapkan poinmu. Keluar, keluar. Sistem. Kembalikan aku ke sekarang. Halo, Kakak Guangzhou. Halo, Kakak Guangzhou. Pagi-pagi begini. Ada apa? Bagaimana dengan uang yang aku cari? Baru dapat kurang dari 1.000 yuan. 1.000 yuan? Cepat bawakan ke saya. Bukan, Kakak. Pagi-pagi begini, mungkin ini belut yang temanmu minta. Sudah dapat 30 jin, tunggu sebentar akan segera sampai. Pompa air. Ember sebenarnya gampang dibuat, prinsipnya sama dengan mesin pemeras air. Tapi tahun 70-an belum ada bahan penyegel. Jadi tidak bisa dibuat. Tapi kalau di zaman sekarang, itu sama sekali bukan masalah. Kak Shu benar-benar hebat. 500 kali aku biarkan dia terus mengumpulkan. Berapa banyak yang ada di tahun 70-an? Aku mau sebanyak itu. Oke. Kalau begitu aku ambil ya. Ember ini sudah selesai. Saatnya pulang ke desa. Memberi kejutan kecil kepada warga desa. Akhir-akhir ini capek. Bisakah aku tenang mencari uang? Sistem membawaku kembali ke tahun 1977. Sistem membawaku kembali ke tahun 1977. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Ada apa dengan lampu bambu, kenapa tidak bisa diunduh? Aneh sekali. Apa yang terjadi dengan bukit bambu? Ya. Sudah datang? Sudah datang? Oh, sudah datang. Yo, Paman Sinar Matahari, kamu benar-benar berani datangnya. Lalu bagaimana kamu mengumpulkan poinmu? Biar aku tunjukkan bagaimana aku bisa menggantikan 10 orang sendiri. Iya? Apa itu? Iya. Siapa yang tahu? Iya, Biar aku tunjukkan bagaimana aku bisa menggantikan 10 orang sendiri. Lihatlah ini, dia apa yang dia lakukan bodoh. Ini barang ini, kita lihat dulu, apa yang dia lakukan, Kapten Besar. Paman Sun sini. Dia sendiri bisa kerjakan 10 orang. Sekarang dia lagi tampil di bawah, kalau dia tidak bisa, dia akan dipotong 10 hari poin kerjanya. Zhuang, jangan nakal. Cepat naik dan kerjakan dengan baik, Kapten Besar, kamu datang. Pas banget, aku mau tunjukkan padamu. Bagaimana aku bisa kerjakan 10 orang sendiri?
Oh, bagus sekali. Ya ampun. Air keluar dengan volume sebesar ini, bagaimana bisa keluar? 1 ember air. Bukankah begitu, kepala regu? Kau bilang aku ini sendiri. Bisa mengatur pekerjaan 10 orang, kan? Jangan bilang bohong. Ah, Benar-benar hebat. Bahkan 50 orang juga bisa. Yang Kuai, jangan lupa tambahkan 1 bulan poin kerja untukku. Selain itu, potong gaji Jiang Minghai selama 10 hari. Ini bagaimana mungkinnya? Minghai, tadi kamu bukan main senangnya. Apakah ini akan kabur? Ini. Baiklah, aku akan kabur. Hahaha. Paman Wang. Apakah benda ini bisa mengajari kita? Maksudnya, Ya, ajari kami. Bukan begitu. Ini sangat menghemat tenaga, Kapten. Apakah ini bisa dianggap meningkatkan efisiensi produksi? Bisakah kamu memberiku beberapa hari libur jika kamu mau? Ini dia metode yang ingin saya bagikan kepada kalian. Tugas rumahmu ini nggak bisa diajarkan. Tapi, saya pulang. Bisa buat beberapa, lalu saya ajarkan cara menggunakannya. Kapten ada masalah? Ada masalah? Big Cat ada Big Cat. Big Cat, ini bahaya banget. Jangan berantem, ikut saya ke kantor besar. ayo, cepat pergi lihat Big Cat. Kabar apa? Big Cat turun gunung? Serem banget. Ada apa? Dengar-dengar ada kucing besar turun gunung dan melukai orang. Syukurlah, pemilik babi itu berhasil membawa babinya pergi dari kucing besar. Harimau? Apa? Kucing besar sudah turun. Apa yang harus kita lakukan? Itu jauh lebih berbahaya daripada babi hutan, dan juga lebih mahal. Seluruh tubuhnya sangat berharga. Makhluk ini sekarang dilindungi di zaman modern. Tapi di tahun 70-an, itu berbeda. Jika membunuh harimau, kamu tidak perlu masuk penjara. Bisa jadi pahlawan juga, ya. Harimau itu jantan atau betina? Ada bedanya. Betina lebih hebat, kan? Jantan lebih mudah ditangani. Cambuk harimau itu barang bagus. Kalian juga dengar, kan? Kali ini harimau itu tidak hanya melukai orang, tapi juga membawa kabur seekor babi. Untungnya punya babi. Kalau tidak, keluarga itu pasti digigit harimau besar. Mati? Iya. Kucing besar itu sudah menggigit orang mati tahun lalu. Tenang, dengarkan dulu aku bicara. Binatang ini bisa melukai orang kali ini. Kalau nanti dia melukai orang lagi, tim memutuskan untuk masuk ke gunung mengejar harimau. Siapa yang mau mendaftar, berani pergi. Kesempatan langka ini jangan sampai terlewatkan. Cula dan kaki harimau ini adalah barang berharga yang sulit didapat. Nanti kita cari sesuatu yang modern. Hati-hati lagi, ya. Harusnya aku bisa mendaftar dan mendapatkan dia. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Bagaimana kalau terjadi bahaya? Kalau aku sudah masuk ke desa Xiaoping, aku juga harus berkontribusi untuk desa Xiaoping. Tenang saja. Kalau begitu, aku harus bagaimana? Jangan khawatir, tidak akan ada apa-apa. Sinar matahari, kata-katamu bagus, sinar matahari. Semangatmu sangat menyentuhku, tapi hanya seorang diri seperti ini. Ada orang yang menuduhnya ingin mengurangi poinnya. Sungguh memalukan bagi desa kecil kita. Sungguh memalukan. Tidak tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini. Apakah itu kamu yang mengatakan tentang Jiang Minghai? Tidak mungkin tidak ada. Aku bilang padamu Jiang Minghai. Kamu juga harus ikut dalam tim pemadam kebakaran kali ini. Bukan Kapten. Tidak bisa. Aku keseleo kaki. Penakut. Siapa bilang kamu harus memberitahunya kenapa dikurangi 1 poin? Berikan pohon matahari hadiah 1 bulan poin. Dan juga beri pohon matahari 1 bulan izin. Kalau kali ini kucing besar berhasil ditangkap, pohon matahari punya hak prioritas pembagian. Siapa lagi yang mau daftar? Aku daftar, aku mau ikut. Baik, pohon matahari bilang. Orang-orang yang daftar kali ini, semua akan kamu pimpin di gudang. Benar. Ada 5 atau 60 senapan semi otomatis. Setiap orang satu tetapi. Harus diingat. Pastikan keselamatan semua orang, tenang saja, Kapten. Pastikan misi selesai, rapat dibubarkan. Ayo, pergi. Gao Shuge, kapan kita akan bergerak? Sistem. Kembali ke zaman modern. Berapa lama waktu pendinginan yang tersisa? Masih ada 8 jam lagi. Pagi-pagi saya akan kembali dan menyiapkan beberapa hal. Jangan khawatir, semuanya. Saya punya senjata rahasia untuk menghadapi kucing besar. Benar-benar. Kakuo, apakah kamu yakin? Sekitar 7 atau 80% yakin, nanti kamu akan tahu. Ya. Hitung mundur pendinginan 3, 2, 1. Sistem, kirim saya kembali ke zaman modern. Dengan ini,
Harusnya harimau ini tidur nyenyak. Sistem. Kirim saya kembali ke tahun 77. Saya akan menangkap harimau. Sinar cahaya. Semoga si kucing besar malam ini tidak datang. Kalau tidak datang hari ini, besok pasti datang. Yang harus datang pasti akan datang. Dia datang. Sinar cahaya, senjatamu ini bisa diandalkan atau tidak? Kalau tidak, kita semua akan mati. Tenang saja. Jangan bilang harimau atau gajah datang, aku juga akan membuatnya tumbang. Mendekat sedikit lagi. Dekatkan sedikit. Guruku, barang ini tidak berguna ya? Harimau ini masih bisa bergerak, jangan terburu-buru. Biarkan peluru terbang sebentar. Ah wow, luar biasa. Wang Shige luar biasa. Harimau ini benar-benar tertidur. Wow, senjata ini sangat hebat. Sudah mati. Cepat, selama dia belum bangun, bunuh dia. Hati-hati dengan kulit itu. Itu barang yang paling berharga, tenang saja. Sangat mendebarkan, kalau bukan tahun 1977. Mana mungkin bisa dapat barang ini? Guangguo. Jantan atau betina? Jantan, jantan lebih baik. Cepat bawa dia pulang ke desa. Nanti dibuat jadi cambuk harimau, bikin para anak orang kaya ngiler. Aduh. Ah, Komandan Regu. Kebahagiaan seperti hidup. Harimau ini berhasil ditangkap, benar-benar bagus. Wah, Paman Yang Guang benar-benar bisa membunuh harimau. Dia hebat sekali. Tahun lalu, hal yang mustahil dilakukan oleh 2 orang pun bisa dilakukan. Dia hanya membawa 2 orang lalu tersandung. Penglihatan ini sungguh luar biasa. Nanti dia akan jadi pahlawan pemburu harimau. Ibu dan ayah sangat hebat. Sekarang dia adalah pahlawan pemburu harimau. Bagi ayah, dia adalah pahlawan. Sinar itu, tekan saja. Aturan yang kita bicarakan dulu, kalian bertiga. Bagi harimau itu menjadi 2 bagian. Kalian punya hak prioritas untuk mengelola barang-barang di sini. Komandan Regu. Saya ingin mengeluarkan 20 yuan. Untuk membeli tulang dan cambuk harimau mereka. 20? Banyak sekali. Paman Guang, harimau ini kamu yang bunuh. Kalau kamu mau langsung ambil tanpa bayar juga boleh. Tidak perlu bayar. Tidak bayar tidak bisa. Saya rasa boleh, tidak masalah. Nanti setelah harimau besar ini selesai diurus, ya, aku antar ke sana untukmu. Ah baiklah, aku akan pulang dulu untuk istirahat, silakan pergi. Haha. Yo, Kak Long, kenapa kamu datang? Kak Shu, aku. Gak pantas disebut pahlawan yang membasmi harimau sepertimu. Kak, aku datang untuk mengantarkan sesuatu untukmu. Ngantar apa? Ngantar apa? Bukankah kamu dulu minta aku cari kupon Moutai? Kamu masih mau? Sudah ketemu. Diskon 15%, kamu bisa habiskan. Harus bisa makan. 15 botol Moutai. Kalau bisa dapat yang besar. Feitian atau Wuxing, pasti untung besar. Kalau tidak dapat Dakui Hua juga bisa untung banyak. Ditambah lagi dengan Tiger Drum dan cambuk harimau, panen kali ini lumayan besar. Ini lebih dari 100 yuan, simpan saja ya. Sudah saya simpan. Ini apa sih? Ini pemantik api. Teman saya yang bawa dari perawat. Bisa tunjukkan padaku. Jangan hanya bilang mau tunjukkan, bahkan bisa aku berikan padamu. Harganya hanya 2.000. Tapi lain kali, carikan aku lebih banyak tiket Moutai. Kalau ada Moutainya, itu akan lebih baik. Nanti, aku akan bayar kamu 16.000 per botol. Oke, tidak masalah, Sugar. Apakah barang ini masih ada? Aku rasa ini sangat laku. Kamu memang punya jiwa bisnis yang baik. Lain kali aku akan bawa sedikit. Hahaha. Sekali menemukan 15 tiket Moutai, ini Han. Long memang ada sedikit. Kemampuannya jauh lebih cepat daripada aku mencarinya sendiri. Sugar. Ya sudah, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Kamu bilang kamu sudah mengumpulkan tiket Moutai untukku. Apakah di tempatmu masih bisa dapatkan sedikit lagi? Botol-botol dan guci-guci dari sebelum dinasti King. Furnitur juga boleh, Sugar. Kamu mau barang-barang rongsokan itu buat apa? Dibuang di tanah juga nggak ada yang ngambil, nggak berharga. Aduh, saya ini memang suka barang-barang seperti itu. Kamu carikan saya 50 sen. Berapapun ada, saya ambil saja. Ya gampang. Oke, Kak Shu, sudah disepakati, tidak masalah. Saya pergi dulu ya. Itu, Hang. Temanmu yang siang itu kerjanya apa ya? Dia datang untuk mengantarkan sesuatu untukku sebentar lagi. Aku masih harus pergi ambil cambuk harimau dari Guangguo.
Cambuk harimau. Sudah larut begini, ingat pulang lebih awal ya. Ah, Daya dan Arya sudah besar, malam ini bisa tidur sendiri. Kenapa kamu tidak mengerti? Kamu bilang. Sepertinya cambuk harimau ini memang harus direndam dalam arak. Harus sisakan sedikit untuk diri sendiri. Ayo, pergi tukar kupon untuk dapatkan sedikit Maotai. Barang ini baru bisa diurus di zaman modern nanti. Kami punya tiket, jangan ribut lagi. Kalau masih ribut, tidak akan dijual, kamu mau apa? Tetap saja, pegawai penjualan setiap kali datang. Bisa membuatku, orang modern ini, merasakan sedikit rasa rendah diri. Kamu ngapain melongo? Kamu mau apa? Moutai bintang 5, ada tidak? Tidak ada. Moutai bunga matahari besar, bagaimana? Tidak ada, hanya ada 10 botol Moutai kecil. Aku sudah ambil. Aduh, kamu punya banyak tiket ya? Kalau aku mau belanja, nggak mungkin nggak bawa sebanyak ini tiket. Ngomong apa sih? Aduh, mau kemana nih? Tunggu sebentar ya. Aduh, ini untukmu. Selamat jalannya. Sistem membawaku kembali ke masa modern. Lebih baik tidak panggil mereka dulu. Kalau tidak, sulit menjelaskannya. Aduh, rendam jadi arak, buat jadi produk jadi. Panggil mereka lagi dan jelaskan dengan baik. Barang ini cukup berharga, harus dipadukan dengan banyak obat. Sudahlah, cepat selesaikan dan pulang saja. Aduh. Kalau direndam 2 hari pasti bisa menguatkan tubuh. Mari pulang dulu. Kalau pulang masih harus menempuh perjalanan. Harus cari cara dapat tiket sepeda. Kenapa aku bodoh? Ini kan zaman modern. Mau ngapain cari tiket sepeda? Kalau nggak beli, nggak apa-apa, kan, Pemuda, mau sepeda baru. Ini dari tahun 60-an 70-an. Lebih keren dari BMW dan Mercedes, harganya 800. 800 terlalu mahal, ya. Di online bisa dijual 600, yang di online nggak punya ini. Dia juga nggak punya kualitas sebaik ini. Kalau mau, aku kasih diskon Rp50 lagi. Oke, setuju, beres. Kalau begitu aku akan naik saja. Oke. Sistem mengirimku kembali ke tahun 1977. Wah, cukup keren ya. Aku mau ke 28 besar. Gong Shuge, kamu beli. Sepeda, aku cari barang di langit. Kalau ada aku beli. Astaga. Sepedanya ada jok belakang juga. Ini keren banget. Nanti kalau keluar juga bisa pamer. Di desaku juga ada satu. Sepeda 28 besar yang baru. Gong Shuge, sepedamu. Sangat keren, lumayanlah. Bukan apa-apa, aku memang tidak punya tiket. Kalau aku punya tiket, aku juga akan beli satu. Kak Guangshu, kamu bisa ajak aku jalan-jalan sebentar. Gadis imut, lain kali saja. Guangshu sudah sibuk seharian dan capek juga. Oh iya, sudah agak malam, aku harus pulang makan dulu nih. Kak Guang, besok bisa jemput aku nggak? Aku mau ke desa Daping di depan. Untuk kencan bukan gak masalah, besok kalau nggak sibuk langsung datang saja. Terima kasih Kak Guang. Kenapa? Cemburu ya? Aku juga tidak berniat membiarkannya duduk di kursi belakangku. Benar kok, memang benar, aku kenapa harus bohong? Kamu bilang hari ini aku harus pulang lebih awal. Lalu, aku sudah menyiapkan makanan enak untukmu. Belum lapar, santai dulu saja. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Tidak sedang apa-apa. Aku mengantuk. Ayah, tolong tiup mataku. Iya, tiup matanya, tiup matanya. Matamu sudah enakan? Nanti setelah makan kita jalan sebentar. Aku akan tiup lagi sebelum kita pergi. Aku masih harus menidurkan anak. Kelihatannya belum turun hujan malam ini. Malam ini lagi-lagi harus tidur sendiri.
Hahaha, Kak Shu, barang yang kamu minta ada di sini. Kelihatannya cukup tua. Di zaman ini belum ada teknik buat tua palsu yang sehebat itu. Seharusnya banyak yang asli. Barang ini dibiarkan di sini, tidak takut diambil orang. Hai, Kak Shu, cuma kamu yang mau nerima. Kalau tidak, cuma sampah ini. Siapapun yang membuang ini, aku tidak akan mengambilnya. Lai Shuge, dan ini juga ada meja 8.000. Terlalu mahal, aku tidak beli, aku mau lihat dulu. Meja 8.000 ini nanti kita bicarakan lagi. Apakah kamu masih punya tiket Mao Tai? Kalau ada, aku ambilkan buatmu. Heh, baik, sebentar aku hitungkan dulu. Shuge, totalnya ada 120 item. Uangnya semuanya ditukar dengan kereta gandum, aku beri diskon sedikit. Tidak perlu kamu kembalikan sebanyak itu. Sudah melebihi ekspektasiku. Saya beri harga 60 sen per jin. Kalau kualitasnya bagus, nanti saya akan naikkan sedikit. Ini bagaimana saya berani, bos? 60 sen per buah, 120 buah. 20-42, bagaimana bisa untung besar, ini. Saya yang untung, saya yang untung, saya yang untung. 30 meter persegi Mao Tai lebih dari 100 buah, keluarga Laugu. Segera cari orang untuk konfirmasi. Ngomong-ngomong, di mana pemilik meja ini? Bro, aku mau berpacaran sama kamu. Li Xiajuan, brolong. Di meja bagian ini rasanya seperti omku. Harusnya itu rumah gulama. Bos, meja ini dijual berapa? 200 yuan, berapa? 200? Li Xiajuan. Apakah kamu sengaja menipuku? Saudara, dia waktu itu bilang 150. Kamu. Brolong, jangan bilang begitu, ini beras. Harga beras juga naik. Saya punya barang yang bagus ini, tidak bisa sedikit naik harganya. Saudara, lihat sendiri. Ini adalah kayu Huang Huali dari akhir dinasti Ming. Kayu Huang Huali benar-benar barang yang bagus. Tapi, hanya satu pintu yang sudah dibulatkan. Saudara, meja ini saya mau atau tidak mau. Jika kamu bersikap seperti ini, lebih baik saya tidak jadi. Ayo, saudara, jangan begitu, harga masih bisa dibicarakan. Saudara, jangan seperti itu, harga masih bisa dinegosiasikan. Seharusnya dihitung 105. 150 bisa nego. Tapi sekarang jangan lebih dari 100. 100 itu terlalu pelit, bro. 100 ya 100, semua. Anggap saja sebagai teman, urusan hari ini, ya. Ini saya yang kurang fair. Haha, ke meja ini. Saya mau. Nanti, kalau ada barang lain, langsung cari saya untuk tukar. Meja ini dibawa pergi. Baiklah, barangnya tinggal di sini saja. Nanti ada yang datang untuk ambil. Baiklah, ada urusan lain. Tentang janji dari Shuge sebelumnya. Tentang korek api, ya korek api. Totalnya cuma ini, 2 yuan 1. Lain kali aku bawakan lebih banyak lagi untukmu. Terima kasih Shuge, aku pergi dulu. Barang yang aku terima kali ini cukup banyak. Tidak tahu apakah Kak Yu dan yang lainnya bisa makan. Lebih baik biarkan mereka memanggil lebih banyak orang. Ajak mereka makan hidangan liar. Sistem simpan di ruang penyimpanan dan kembali ke zaman modern. Hei Kak Yu, saya ini membawa terlalu banyak barang. Kalau begitu, panggil beberapa orang untuk membantu saya lihat. Ajak kamu makan hidangan liar. Baik, tidak masalah. Tempat ini adalah tempat di mana kelinci tidak buang air. Mari kita pergi. Apa yang enak dimakan? Lau Yu. Bukankah kamu yang mengajak kami makan ikan? Sudah bilang padamu. Bukan saya yang mentraktir. Ini dari seorang adik kecil saya. Yang terakhir itu, harddisk besar dari Xinhua. Itu miliknya. Dia memang sedikit beruntung. Apakah dia punya kemampuan itu? Saya bilang padamu. Biasanya saya tidak tertarik pada hal-hal biasa. Ayo kita masuk dulu, baru kita bicarakan. Dia berburu hewan liar, orang biasa nggak bisa dapat. Para bos semua. Makanannya sudah siap, cepat masuk, ayo. Wah, ini daging babi hutan asli. Oke, babi hutan, ayam hutan, kelinci hutan, beberapa hidangan ini. Harganya sampai 3 atau 4 ribu, aku sendiri juga nggak tega makan. Makan malam ini agak spesial. Ngomong soal persahabatan dan kedermawanan, aku perkenalkan diri dulu. Aku Chen Jiangang dari grup Tiangang. Ini adalah Li Xunsing dari bengkel mobil Xunsing. Pak Chen, Pak Li, silakan minum 1 gelas. Ini arak sorghum. Apakah hidangan di meja ini cocok dipadukan dengan arak sorghum? Agak kurang cocok, tidak apa-apa, aku ke mobil ambil 2 botol.
Tunggu sebentar, Pak Chen. Ini ada sesuatu yang bagus, coba rasakan sendiri. Kenapa minuman ini berbau amis? Tidak bisa, aku tetap ke mobil ambil 2 botol. Ini barang, kalian tidak bisa minum ini. Aku masih punya yang lain, tunggu sebentar. Koktail ini terlihat agak aneh. Ini pasti Maotai kan? Memang aneh, iya kan? Ini Maotai kecil berdaun melayang, Xiao Kui Hua, memang. Ini tahun 75, aku mau lihat. Ini adalah Xiao Kui Hua Maotai yang legendaris, saudara. Minum alkohol ini malam ini, Pak Chen. Hanya 1 botol, kalian datang untuk memberi saya muka. Minumlah. Langsung buka dan minum sekarang. Bukan, maksudku bukan begitu. Ini alkohol yang kamu jual padaku, lalu aku akan mengundang seorang teman. Kalau begitu, bawa saja botol ini, bro, murah hati. Ini nilainya 80.000, aku beri 10.000. Aku berhutang budi padamu, gak usah khawatir, aku masih punya lagi. Hahaha, aku masih punya 1 lagi. Ayo jual ke aku. Oke, aku gak berani ambil yang tadi. Botol itu harus aku bawa, berdua. Sejujurnya, aku juga butuh pakai 2 hari ini. Hahaha. Oke deh. Jangan ribut, aku masih punya banyak di sini. Masih ada? Aduh. Bro, kamu hebat banget. Jangan bilang kamu jual grosir, ya. Gak tahu kalian semua mau beli. Kalau enggak, kalian masing-masing 1 botol. Kita minum sisanya. Oke, aku tuangin 1 gelas buat Bro Guangcu. Enggak. Saya sih minum ini saja. Mana ada tamu minum anggur bagus, tuan rumah minum yang jelek. Ada benarnya juga. Anggur ini bagus. Tapi dia bisa beli. Sedangkan saya tidak bisa beli anggur ini. Nah, ini anggur apa sih? Anggur tulang harimau, ekor harimau, ginseng. Saudaraku, barang ini masih bisa kamu dapatkan. Jangan-jangan. Tenang saja. Saya punya cara, tidak ada cara. Biar saya juga minta segelas, saya minta segelas ya. Kalian ini cepat sekali berubah muka. Pelan-pelan ya, meskipun gak lama direndam. Tapi efek obatnya masih ada, bro. Minumanmu ini bisa bikin aku sakit. Mulai sekarang, urus sendiri ya. Nanti gak bakal dapat lagi, itu aku yang ceroboh. Aku yang ceroboh, ya, itu sebagai tanda minta maaf. Aku hukum diri sendiri 3 gelas, hahaha, lapar. Orang lain punya cambuk harimau, kamu malah lapar. Mau cari-cari alasan apa lagi? Ganjilmu melemparkan manik-manik kalkulator ke wajahku. Hahaha, aduh, sudah. Kita masih ada urusan penting yang harus dibahas sebentar lagi. Jangan sampai terlalu banyak minum. Kalau begitu, kita sambil makan. Sambil minum, sambil ngobrol, boleh nggak? Hahaha, oke. Ayo. Kayaknya ini. Lingkaran harimau, tapi sepertinya nggak berharga banyak, cuma 1.000. Saya sudah mengambil banyak, tidak terburu-buru. Antik ini tidak ada gunanya dalam pengobatan. Oh. Chen tua, lihat ini, astaga. Ini adalah keramik Ru dari dinasti Song Utara. Warnanya sangat indah, bersih dan halus. Bentuknya yang muda dan gemuk, berkilau. Seperti keindahan setelah hujan, saat awan pecah. Ini benar-benar barang yang sangat bagus. Benda ini, berharga berapa? Barang ini berharga untuk dilelang. Benar, maksudnya 250 juta. Tapi apa tapi? Ini sulit terjual kecuali bisa menemukan pembeli yang tepat. Kalau tidak, susah untuk dijual. Ngomong-ngomong, 2 piringmu sudah habis lagi. Bro. Kamu ini langit cerah dan datar, aku mau. Tapi ada masalah, aku tidak punya ruska sebanyak itu. Tidak punya uang ya tidak punya uang. Masa aku harus memberimu? Kalau tidak punya uang, gampang kok. Tapi villa kamu itu belum pernah dijualkan. Benar, bro. Aku punya villa yang nilainya 3 miliar. Kalau butuh uang, aku nggak punya. Tapi kamu harus lihat baik-baik. Aku bisa berikan villa ini padamu. Benar-benar ingin uang dan beli rumah. Akhirnya tinggal di sana juga nggak nyaman. Langsung tinggal di villa itu, mungkin agak mewah ya, villa itu.
Kalau kamu membelinya, juga tidak rugikan. Kalau nanti cocok, kita lihat-lihat, lalu ganti. Kalau tidak cocok, ya sudah, tidak masalah. Rumah villa saya itu, kalau kamu lihat, pasti suka, kita langsung pergi. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Saya masih ada urusan sama saudara Guangshu. Kamu sudah puas? Ayo, pergi. Masuklah, kalian. Kita minum, hahaha, ayo, minum. Ada seorang teman, sangat mendesak membutuhkan obat ajaib seperti anggur cambuk harimau ini. Bolehkah aku membawa sedikit untuknya? Boleh saja. Bagaimana dengan uang dari tahun 70-an yang kamu cari? Beberapa ribu. Anggur cambuk harimau ini cuma untuk coba-coba. Harus direndam selama sebulan supaya lebih kuat nanti. Aku sisihkan sedikit untuk temanmu. Kalau begitu, ayo kita lihat rumahnya, jalan-jalan. Ayo lihat ini. Ini adalah satu-satunya villa di Pulau Danau Timur, dengan lahan 2 MU. Villa 4 lantai. Ada taman dan kolam renang semuanya lengkap. Kalau bukan karena aku suka barang berharga di tanganmu, aku bahkan enggan melepasnya. Villa ini memang cukup bagus. Membelinya juga bukan hal yang mustahil. Lagi pula aku baru saja menghasilkan beberapa triliun pada Januari 1977. Pasti bisa menemukan yang lebih baik lagi. Cukup bagus. Aku rasa urusan Yoguan bisa diurus. Silakan urus prosesnya. Kalau begitu saya akan atur supaya Anda dikirim ke acara. Silakan masuk. Hahaha. Selesai dibongkar, bro. Villa ini nantinya jadi milikmu. Pak Chen, senang bekerja sama dengan Anda, senang bekerja sama. Saya pamit dulu ya, hahaha baik. Mulai sekarang saya juga jadi pemilik villa. Tapi, sayangnya dari barang-barang antik ini hanya ada satu yang berharga. Tunggu, aku masih punya 2 meja basian lagi. Sangat senang sampai lupa soal meja basian yang berantakan itu. Nilainya 100 yuan, aku harus jual lebih dari 1 juta. Sekarang mereka juga sudah mabuk. Memanggil mereka juga tidak cocok. Lebih baik kirim dulu ke internet dan lihat. Apakah ada pelanggan? Tidak ada satupun pesan, nampaknya. Memang tidak bisa diandalkan internet. Untung saja aku beli buku sendiri. Selama waktu ini belajar lebih banyak. Sistem mengirimku kembali ke Angkatan Darat 97. Baru saja tinggal di villa besar. Sekarang kembali ke rumah Reo tahun 1977. Kontrasnya benar-benar besar. Hei, mau rumah baru? Untuk apa kalian datang? Ini. Kamu pasti Guangshu, kan? Aku, ya, adalah nenek dari Daya dan Arya, yaitu dia. Anakku meninggal, malah membuat saudara perempuanku juga meninggal. Tidak memberi makan dan minum 2 anak itu. Kalau aku tidak datang, 2 anak itu pasti sudah mati sejak lama. Kamu datang untuk apa? Kok seperti ini? Kalian sekarang adalah ayah dan ibu dari 2 gadis itu. Sedangkan aku adalah nenek kandung mereka. Ya, kita ini satu keluarga. Aku mau pinjam uang darimu. Siapa bilang kita satu keluarga? Pergi sana. Paman Guang, aku lihat kamu cukup suka anak-anak ya. Lihat, kamu memberi mereka makan dengan baik sekali. Kalau begitu bagaimana? Aku punya 2 cucu. Bagaimana kalau aku kirimkan ke kamu? Kamu memperlakukan mereka dengan baik seperti ini. Bahkan memberi mereka pakaian baru. Aduh, 2 gadis kecil ini. Bukankah sayang sekali? Pergi sana. Siapa yang peduli dengan cucumu? Kamu gila ya? Kamu ngomong apa sih? Kamu ini dari mana datangnya laki-laki liar seperti kamu? Dan kamu ini, rubah, kakakmu telah membunuh anakku. Kamu juga bukan orang baik. Pergi. Keluarga kami tidak menyambutmu. Kalau kamu benar-benar tidak meminjamkan uang padaku, aku akan membawa kedua gadis ini pergi. Berani?
Kenapa aku tidak berani? Itu cucu perempuanku. Rumah ini juga diwariskan oleh anakku. Bagaimana? Apakah akhirnya mau pinjam atau tidak? Berperilaku seperti anak kecil saja. Mau bawa pergi dua anak itu? Soal ini. Aku sudah keluarkan lebih dari 100 yuan untuk mereka. Kamu harus memberi aku apa? Ah, sebanyak ini. Kamu keluarkan uang untuk mereka. Urus saja. Apa urusanku? Bukankah kamu nenek kandung mereka? Kalau tidak mau, aku akan cari ke brigade. Tunggu saja. HMPH. Jangan usir kami ya. Kami akan patuh mulai sekarang. Nenek tiap hari memukul kami dan tidak memberi kami makan. Tenang, ayah tidak akan mengusir kalian. Mulai sekarang, selama ayah ada, tidak ada yang boleh mengganggu kalian. Besok ayah akan bawa kalian ke kota. Kita makan yang enak-enak. Mau ke kota lagi? Ada permen buah yang bisa dimakan. Kalian pergi cuci muka dulu. Cepat tidur ya. Maaf sudah merepotkan kamu. Ngapain bilang begitu? Kita keluarga kok. Kamu juga cepat-cepat tidur ya. Apapun itu, terima kasih, Paman Guang, sudah memberi saya tempat bergantung. Kamu seorang gadis kecil, selama ini. Mengurus dua anak juga membuatmu menderita. Tidur saja ya. Besok akan ada kejutan untukmu. Saya pergi ke koperasi. Membeli sedikit barang, kamu bawa anak-anak bermain di sana saja. Mau apa? Ini. Baiklah, terima kasih. Bibi, kamu mau apa? Bawakan saya sebotol minuman keras. Baik. Terima kasih. Kamu datang. Hari ini mau beli anggur Maotai, hari ini lihat malam. Jam berapa keluar? Pelayan ini kelihatan cukup mirip orangnya. Kalau mau apa? Mau apa hari ini? Anggur apa? 10 botol Da Kui Hua. 5 botol Da Fei Tian Mao. Beri aku 2 bungkus Yusi lagi. Ambil beberapa anggur biasa. Oke. Banyak sekali barang. Kamu bisa bawa semua ini, atau mau saya simpan Maotai di sini? Saya minta teman saya bawa pulang untukmu, tidak perlu. Baiklah, saya ambilkan untukmu. Aduh, sini. Aduh. Sistem menyimpan Maotai ke dalam ruang penyimpanan. Akhirnya saya menerima telepon dari Da Fei Tian Mao. Bro, jangan terburu-buru pergi. Apakah kamu sudah menikah? Adik perempuanku belum menikah. Aku bilang hari ini sikapnya sangat baik padaku. Ternyata karena ini. Anak-anakku juga sudah bisa beli kecap manis. Keluar rumah lagi? Ya, aku juga tidak tahu kenapa dia begitu rewel. Bukannya karena kamu terlalu hebat. Gong Shuge, kamu pergi ke kota lagi, beli apa yang bagus? Cuma beli sesuatu seadanya, Gong Shuge. Lain kali kamu ke kota, bisa ajak aku ikut tidak? Aku agak takut pergi sendiri. Agak tidak enak. Istriku sedang menunggu di sini, aku pulang duluan. Kak Guangshu, kalian kan belum menikah ya? Ayo pergi, ayo pergi. Chun Mei, kamu cemburu lagi ya? Siapa yang cemburu? Tenang saja, aku jamin. Nanti aku tidak akan buat kamu cemburu lagi. Oke, aku tidak. Aku cemburu. Aku merasa rendah diri. Aku merasa kamu terlalu hebat. Aku tidak pantas untukmu. Aku sudah tidak muda lagi dan punya 2 anak. Tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda di desa. Apalagi dengan gadis-gadis di kota? Siapa bilang begitu? Kamu di hatiku. Adalah yang terbaik. Jangan coba-coba menipuku. Kamu terus menghindar dariku. Apa kamu merasa jijik padaku? Kamu terhadap kami bertiga. Sudah cukup baik. Kalau tidak kamu saja yang pergi. Kamu mau menikah dengan Fei Xiaomeng? Kamu ngomong apa sih? Kamu cantik dan pengertian. Di hatiku, kamu adalah yang terbaik. Aku tidak pernah berpikir meninggalkanmu. Oh iya. Hari ini aku juga sudah menyiapkan kejutan untukmu. Lihat ini. Rokok dan minuman. Ini aku rencanakan supaya kita membangun rumah baru. Nanti ya.
Kita bisa menjadi suami istri yang sah. Apa yang kamu katakan itu benar. Ya, tentu saja itu benar, Chun Mei. Sejak kecil, aku tidak pernah merasakan kehangatan kasih sayang. Tapi, aku bertemu denganmu. Kamulah yang membuatku merasakan kehangatan. Jadi, aku ingin kita selalu bersama. Kenapa masih menangis? Aku senang, tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku pergi masak, ya, baiklah. Aku akan pergi bicara dengan ketua regu tentang urusan membangun rumah. Semakin cepat membangun rumah, semakin cepat tenang. Kak Guangshu, kami sudah datang. Terima kasih semuanya sudah datang membantu aku membangun rumah hari ini. Aku sudah menyiapkan sarapan untuk kalian, juga menyiapkan makanan apa lagi. Kalian semua sudah makan sarapan duluan, Kak Guangshu. Kami bukan datang karena makanannya. Kami datang karena kamu, Guangku. Kamu yang paling semangat teriaknya. Bagaimana kemarin? Paman mengirimi kamu pemantik api. Jangan buat hal buruk ya. Jangan nyalakan. Siapa bilang aku tidak memanggil? Coba saja kamu buktikan. Aduh, sekumpulan orang bodoh punya waktu ini. Bantu orang lain. Lebih baik kerja lebih banyak untuk dapat poin kerja. Betul juga. Pohon matahari ini sudah membuat lahan yang begitu besar. Kita harus kerja sampai kapan, menurut kalian? Jangan pedulikan mereka, kita kerja saja. Sebentar lagi kita siap-siap makan. Aku harus lihat sendiri apa yang bisa dilakukan oleh pahlawan harimau ini. Untuk membuat masakan yang enak. Ah, kakak ipar datang. Sudah waktunya makan. Kakak ipar, apa yang kita makan siang ini? Nanti kita lihat saja. Kakak ipar pasti memberi kita makanan yang enak. Ayo makan saja. Makanan buatan keluarga Shu bahkan lebih enak daripada saat tahun baru. Semua cepat bersiap, kita akan makan. Ah, aku tidak percaya. Apakah setiap kali makan pasti ada daging? Itu saja. Aduh maaf ya. Nanti di rumah kami. Setiap hari benar-benar urus daging. Beberapa hari lagi aku harus siap-siap naik gunung berburu. Oh iya, urus daging itu hal paling dasar di sini. Baik, semua orang yang datang ke rumahku untuk bekerja. Masing-masing dapat 1 bungkus rokok dan 1 botol minuman keras. Astaga, ini terlalu mewah ya. Kalau begitu lebih baik tidak usah deh. Tidak mewah kok. Kalian tidak keberatan membantu di rumah saya. Saya dan pohon matahari juga bukan orang yang malas. Bukan setiap orang 1 bungkus, ini setiap hari 1 bungkus saha. Aduh. Setiap hari 1 bungkus, pohon matahari ini benar-benar besar pengeluarannya. Semua orang, kerja keras ya. Aku siang ini akan ke kota untuk belanja. Kakak Gongshu, rumah yang kau bangun ini masih kekurangan orang, kan? Cepat pulang ke rumah. Ya, iya. Anak kecilku ini pandai membangun rumah. Aku sekarang akan pergi ke gereja. Kamu tidak malu, kan? Kami di sini sementara tidak kekurangan orang. Nah, Jiang Minghai, aku ini suamimu. Aku sudah siap berangkat, tapi kamu malah bilang kenyang di sini. Ganti aku 1 bungkus rokok, ya. Biarkan Jiang Minghai ganti. Apa? Aku ada urusan, aku pergi dulu, berhenti di situ. Berhenti? Hahaha. Kerja keras, semuanya. Aku ke kota sebentar, tenang saja. Bro Shu, kita pasti akan berusaha keras. Kalau tidak, kita akan merasa bersalah terhadap makanan, rokok, dan minuman kalian. Kerja normal saja, jangan terlalu keras, ya. Siap. Katanya Han Long harusnya hari ini datang. Kenapa belum ada kabar? Aku harus pergi cek. Aduh, apa ini terjadi? Bro Shu, kenapa kamu datang? Aku lihat kamu terus-menerus. Tidak pergi mencari aku pikir ada apa-apa yang terjadi. Hai, jangan sebut lagi. Baru saja terima 1 kotak. Barangnya direbut orang, direbut siapa yang tahu. Masih belum terungkap. Aku harus bunuh mereka. Tapi, Kang Shu, tenang saja. Barang yang direbut itu barang dari desa. Barang asli yang bagus ada di pasar gelap. Nanti aku bawa kamu ke pasar gelap dan ke Komune Taiping untuk lihat-lihat. Baik, semoga di pasar gelap bisa mendapatkan sesuatu. Oh iya, tiket Maotai nggak keambil, kan? Bro Shu, tenang, itu nggak aku sembunyikan. Nanti setelah selesai urusan hitam, aku kasih kamu total 27 lembar. Oke, nanti kita pergi lihat-lihat, Shu. Bro, tenang, aku sudah suruh orang cek. Tidak lebih dari 3 hari, aku pasti akan temukan barang ini. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja sama aku. Ayah, Uncele yang Guang benar-benar datang, mau nggak kita tipu? Dia,
Ah, gak gampang, sudah menunggu dia begitu lama. Akhirnya tak tahan untuk datang ke pasar gelap. Kumpulan keramikku ini cuma 2 teko Yixing ini. Untungnya aku jual di luar dan dapat uang cukup. Aduh kali ini. Harus benar-benar cari keuntungan, benar nggak? Semua barang palsu, nggak bagus juga kan? Aduh, nanti nggak bisa lagi berbisnis. Ini juga ada cangkir ayam. Kalau nggak ada jalan lain, jual aja ke dia. Kasih dia sedikit keuntungan buat nyoba. Oh, pelan-pelan saja, ayah. Kamu memang pandai berdagang, coba pelajari saja. Ada sebuah toko. Ayo, kita lihat-lihat. Zhao, kenapa wajahmu merah dan tersenyum jahat? Jangan-jangan kamu sedang merencanakan sesuatu untuk menipu. Ya, tidak, Kak Long. Baru saja aku bilang sama ayahku, untuk menjual barang-barang ini semua. Jangan percaya dia kalau dia bilang akan menikahkanmu saat pulang. Dia pasti ingin menikahkanmu dengan ibu tiri, kamu ini. Shu, kamu jaga di sini dulu, aku mau ambil sesuatu, ya? Hei, kakak, berapa harga teko teh ini? 51 tael. Ini teko dari dinasti Ming. Teko ungu dari Kabupaten Yi. 51 tael, mahal sekali. Ini hampir setara dengan gaji pekerja 2 bulan. Begini saja, 50 tael, aku ambil 2 ini. 50 tael, kamu pikir apa? Ini adalah barang lama dari dinasti Ming. Siapa yang tahu ini dari Shangzhou atau Shangzhou yang mana? Bos, dalam berbisnis kita mengutamakan kejujuran. Lagi pula, dengan mata Anda yang tajam, Anda tidak bisa membedakannya. Baiklah. Jadi ini. Saya ambil 200.000, bos. Harga 200 itu terlalu rendah. Bagaimana kalau begini? 400, Anda ambil semuanya. Saya akan memberikan Anda 1 cangkir kecil dari dinasti Ming juga. Wah, ini adalah cangkir ayam yang terkenal itu. Pernah dilelang. Dengan harga selangit, cangkir ayam dengan lukisan warna. Ayah, kamu bilang barang-barang kecil ini sulit untuk menipu dia dengan 400 yuan. Lebih baik kita beri dia beberapa keramik lagi. Cangkir ayam ini benar-benar barang tua dari dinasti Ming. Kalau bukan karena dia adalah klien besar, saya bahkan tidak ingin mengeluarkannya. Kalian berdua di sana. Ngobrolin apa sih hahaha, apakah lagi ngomongin? Gimana cara ngejebak aku? Sudahlah, aku nggak mau lagi Kita ini kan lagi hitung biaya terendah ya. Gimana kalau kamu ambil semua 300-nya aja? Cangkir kecil ini bisa jadi 1 pasang nggak? Aku mau buat minum teh di rumah tapi nggak ada. Aku cuma punya 1 ini. Kalau begitu 250 aku ambil ya? Nggak bisa. Ya sudahlah. Oke, 250 aku jual semua ke kamu. Haha. Untung besar, untung besar. Cepat buang ke ruang sistem, lalu lihat pasar gelap lagi. Sugar, bagaimana? Ada hasil. Ada sedikit, bukan banyak. Kita pergi lihat lagi di pasar gelap, di kota. Kalau begitu, Sugar, aku sudah taruh tiket minuman di dalam tasmu, nanti kamu hitung. Hitung? Nggak usah dihitung, aku percaya sama kamu. Hei, simpan uangnya dengan baik. Kakak Xingshu. Pas banget, aku mau ikut ke kota kabupaten buat cari tahu. Lihat siapa yang mencuri barangku. Pergi. Hei, adik kecil, datang sini. Bro, semua ini adalah barang berharga aku. Kalau mau, setiap satu cukup 10 yuan. Aku nggak tahu ini barang bagus apa nggak. 10 yuan satu terlalu mahal, bro. Ngomong nggak bisa begitu. Ini semua barang bagus yang saya beli dengan harga tinggi dari desa. Coba lihat kualitasnya. Coba lihat ini. Barang yang digunakan oleh Kaisar Qianlong. Letakkan saja, saya bisa melihatnya sendiri. Haha, saudara, kamu memang orang yang mengerti. Hahaha. Saya juga tidak bisa melihat barang ini. Tapi selama bukan barang yang dibuang dari jalur produksi. Meskipun itu tiruan yang dibuat belakangan, tidak akan rugi jika dijual. Sayang, botol ini dijual 102. 120 itu terlalu mahal. Ya, dengan 120 itu bisa beli 1000 kg beras. Kamu tidak bisa ngomong seperti itu. Kalau kamu benar-benar punya 1000 kg beras. Bukan cuma 1000, 500 kg pun aku kasih kamu. Iya, aku bisa bayar dengan beras. Tahun 77 susah cari pangan. Tapi sekarang yang paling banyak justru pangan. Di ruanganku masih ada beberapa ribu kilogram. Bro,
Aku benar-benar bisa dapatkan itu. Ah, dan ini adalah beras dari timur laut. Apakah kamu mau menukarnya? Tentu saja mau. Benar-benar ada 500 jin beras, aku akan memberimu 1000 jin. Barang-barang di meja ini. Semua itu bagaimana? Itu pasti tidak bisa. Kalau semua ini aku berikan padamu, aku akan rugi. Aku akan menunjukkan padamu satu barang pusaka dari keluargaku. Ini adalah porselen biru dan putih. Lihatlah. Bahan keramik Xinghua ini. Tidak seperti barang tua, nenek moyangmu pasti tidak akan. Kembali ke zaman Republik, keluargaku adalah keluarga tua. Kalau kamu tidak mau menukar, ya sudah. Jangan. Aku akan menambah 100 jin lagi untukmu. 100 jin tidak cukup, tambah lagi sedikit. Aku juga karena suka dengan vas keramik ini. Karena aku merasa enak melihatnya, jadi aku tambah 100 jin. Baiklah, kalau begitu, ini untukmu. Kamu tunggu di sini ya. Syukurlah sudah memasukkan barang-barang lebih awal. Kalau tidak, pasti akan merepotkan. HMPH. Barang-barang itu sudah saya suruh orang untuk membawakanmu. Barang-barang saya seharusnya sudah bisa saya ambil. Kan, bro? Kamu benar-benar orang yang hebat. Bisa mendapatkan sebanyak ini beras. Lain kali saya harus bekerja sama lagi denganmu. Itu wajib. Hati-hati di jalan. Hahaha. Barang-barang ini cukup banyak, tidak tahu berapa harganya. Pulanglah dulu ke rumah, besok kembali ke modern. Kemarin terlalu lelah, tidur sampai tengah hari. Tidak boleh, harus segera kembali ke modern. Shizo mengantar aku kembali ke modern. Wow. Sofa mahal ini memang berbeda ya. Barang bagus, cepat datang. Guangshu, adik, apa barang bagus lagi? Datanglah, biar aku lihat-lihat. Ah ya, ini keponakan saya, Lingsan, biarkan dia melihat-lihat. Teh poti Xing. Barang ini bagus. Banyak orang kaya dan berkuasa menyukainya. Tapi poti Xing ini, sekilas tidak terlihat seperti barang antik. Paling-paling hanya puluhan tahun. Seharusnya tidak bernilai banyak. Memang bukan barang antik. Saya melihat nama belakangnya. 2 orang dari keluarga Li itu memang bukan orang baik. Ternyata mereka menipu. Ya sudah, kita tunggu kesempatan berikutnya. Tunggu dulu. Saya bilang dia bukan barang tua bukan berarti saya bilang dia tidak berharga. Teko ungu tanah liat tidak selalu semakin tua semakin bagus. Seperti zaman Republik. Banyak maestro teko ungu yang muncul. Jadi, kali maksud Anda. Kalau saya tidak salah lihat, karya ini seharusnya berasal dari seorang maestro generasi pertama. Tangan Gu Qingzhou yang termurah. Juga membutuhkan 2-3 juta. Kamu ini setidaknya punya 5 atau 6. Bukankah itu berarti ini setidaknya bernilai 15 juta? Bukan hanya 15 juta. Yang saya maksud termurah itu 2-3 juta per buah. Yang ini sama sekali bukan yang termurah. Seperti yang saya pegang ini, disebut Zuo Yulanyan Fanggu. Setidaknya bernilai 18 juta. 18 juta. Bos yang benar-benar beruntung. Bos yang tidak hanya beruntung. Bos yang punya banyak harta berharga. Yang ini 18 juta, saya lepas saja. Hei, saya juga ikut ya, meskipun saya tidak mengerti teko ungu. Tapi harta berharga seperti ini pasti tidak boleh saya lewatkan. Hahaha. Kalau yang lainnya bagaimana? Om Yu membantu saya pergi ke lelang. Lelang sebelumnya. Tidak ada riwayat transaksi, orang lain sulit melepasnya. Kendi Xing ini tidak kekurangan pembeli. Saudara Feng Shu. Kendi Xing ini sudah terjual habis, perkiraan 35 juta, ya. Terima kasih banyak, Om Yu. Aku harus berterima kasih padamu juga. Lalu aku kembali mengelola lingkaran pertemananku. Hidup lagi, berarti aku juga mempromosikan namaku. Dengan membagikannya. Bos yang dalam 3 menit meraih 35 juta. Tentunya harus mengundang tamu makan bersama. Mengundang tamu itu wajar. Tapi ini cuma pembuka selera. Aku masih punya 2 barang berharga menunggu untuk dinilai. Ini teko tanah liat ungu.
Sudah dibuka begini saja, masih ada barang berharga lagi. Kalau sudah begitu, masih punya barang berharga lagi, HMPH. Ini terlalu kasar. Haha, ini juga bukan harta karun. Kata ini, sekali lihat sudah palsu. Tapi aku selalu merasa agak aneh. Ada aura yang aneh dan misterius. Mungkin ini tiruan dari karya orang lain. Ya sudah, saudara. Aku tahu kamu tidak puas. Tapi ngomong-ngomong, tidak mungkin semua harta dunia berakhir di rumahmu. Iya. Pak Wu, pekerjaan ini juga soal keberuntungan. Ya sudah. Jadi kita selanjutnya. Aduh saya pergi. Ini sialan adalah cangkir ayam. Cepat letakkan. Barang semahal ini bernilai beberapa ratus juta. Kalau kamu merusaknya, bisa ganti rugi. Jadi kamu bilang ini benar-benar ya wow? Bagaimana? 89 tidak jauh dari 10. Bagian telapak kaki ini memang halus alami. Karya ini memiliki banyak replika di tanganku, yang ini. Terlalu sempurna. Kalau ini benar-benar asli, harganya bisa berapa ya? Sulit untuk dikatakan. 10 tahun yang lalu di rumah lelang. Terjual dengan harga 3 orang. Sekarang di kalangan barang antik. Sudah gila itu. Sekarang bagaimana? Bagaimana kalau kita adakan lelang pribadi kecil? Tunda selama 3-5 hari. Izinkan pesan ini menyebar lebih luas lagi. Baik, maka 5 hari lagi kita akan mengadakan lelang. Aku juga mikir, bro, aku rasa hal ini. Kita harus buat sebuah perusahaan. Dengan bentuk perusahaan, supaya bisa melakukan ini, oke, aku cari orang untuk daftarkan. 3 hari lagi. Lihat apakah bisa selesai, jangan repot-repot lagi, bro. Percayakan padaku, ya. Masih ada saudara ya. Saya ingin masuk ke perusahaan ini dengan investasi 10 juta ya. Saya hanya butuh nama. Sekarang tidak ada yang tahu seberapa banyak nilainya bisa naik. Saya akan mempostingnya di media sosial saya. Supaya teman-teman saya bisa lihat, ini barang dari Yuge. Tidak bisa dilelang di rumah lelang saya. Ya. Rumah lelang kecil saya tidak bisa menangani barang seperti ini. Ya. Tidak cocok, bisa jadi bencana juga. Tapi bisa saya adakan sebuah lelang kecil pribadi untukmu. Ini hampir pasti barang dari teman saya. Bos Chen, tenang saja. Saya pasti tidak akan sengaja menyalahkan Anda ke penjual. Saya memang meremehkan kekuatan cawan ayam ini. Uang, orang, sumber daya, semuanya saya berikan ke Anda. Saya juga ingin punya saham sedikit. Tentu saja bisa. Selama ini berkat bantuan kalian semua. Masuk saham itu hal kecil saja. Nanti juga beri Wuzihao saham juga, bilang saja. Banyak orang minta kamu investasi, tapi kamu nggak mau cerai. Kenapa kamu begitu inisiatif ngasih uang ke pohon matahari ini? Kamu ngerti apa? Harta karun saudara malah bikin masalah. Kerja sama-sama dia beneran ada untungnya. Kita juga udah selesai urusan. Gimana kalau kita makan bareng? Nggak buru-buru. Sekarang dunia barang antik udah meledak. Aku harus sibuk ngurusin urusan perusahaan kita. Makan nanti aja ya. Sekarang dunia barang antik ini benar-benar gila. Ponsel saya sudah hancur berantakan. Saya akan urus teleponnya dulu. Baiklah, mari kita pergi. Wah. Apa? Gelas ayam yang ke-20 muncul. Harus segera menemukan penjualnya. Museum kita kekurangan satu barang berharga seperti ini. Gelas ayam yang ke-20. Harus dibawa ke pusat penilaian kita. Tahu tidak? UPS. Akhirnya hampir selesai. Debu pun sudah turun dari orang-orang ini. Mereka benar-benar hebat. Begitu cepat mereka menemukan aku. Semua ingin berbisnis denganku. Kalau begitu, mari kita lelang dia segera. Agar tidak berlarut-larut, aku setuju. Pokoknya orang yang perlu tahu sudah tahu semua.
Kalau ditunda lagi, tidak ada artinya. Urusan perusahaan juga sudah selesai. Lelang kali ini adalah bisnis pertama sejak perusahaan didirikan. Mari kita ucapkan semoga sukses besar. Haha, cepat habiskan makanannya. Aku akan pulang untuk mempersiapkan lelang. Kebetulan sekali. Aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kita bertemu 3 hari lagi. Cheers. Hari berburu yang sudah dijanjikan hampir tiba. Harus dimanfaatkan sebelum lelang dimulai. Cepat tembak buruannya. Sistem mengirimku kembali ke tahun 1977. Chunmei, Kamu sudah kembali. Akhirnya kembali. Aku sudah merindukanmu, guruku. apakah aku datang di waktu yang kurang tepat? Menurutmu bagaimana? Kalau begitu aku akan pulang dulu. Tunggu. Ada apa? Katakan saja. Kapan kamu siap pergi berburu? Bantu. Orang yang mau memanfaatkan kamu sudah mulai mendesak. Awalnya aku nggak mau ikut mereka. Tapi ini kan di desa sendiri. Mereka mendesakku, kan? Kembalilah bilang ke mereka aku sebenarnya mau pergi hari ini. Tapi karena mereka mendesak, jadi besok aja aku pergi. Kalau mau makan daging sama aku. Jangan banyak alasan. Oke. Aku sekarang juga akan pulang kasih tahu mereka. Masih Kuo Shuge yang paling keren. Mending jangan bawa mereka saja. Kalau memang harus bawa ya bawa saja. Lagi pula kita semua tinggal di desa yang sama. Sedikit keuntungan kecil selama mereka patuh. Memberi mereka bukan masalah, kan? Sudah malam begini kamu tidak mau berburu. Bagaimana kalau kita? Tunggu sampai acara minum selesai dulu. Aku memang ingin terus menempelimu. Agar kamu kembali dengan selamat. Kalau cuma nganggur mending balik ke zaman modern saja. Sistem. Kirim aku balik ke zaman modern. Hei, kau akhirnya angkat telepon juga. Aku kira kau sudah dibunuh karena cawan ayam itu. Aduh, aku tadi baru saja ke gunung buat panen, baru sampai villa. Haha, kalau begitu aku datang buat rayakan sama kamu. Cawan ayam 2 Chai MU terjual 600 juta. Astaga. Minumnya kebanyakan nih. Syukurlah tidak tertidur sampai mati. Kalau tidak, pasti akan terhambat. Tidak tahu apakah atap rumah dan jamuan sudah siap. Mereka sudah siap belum? Sistem mengirimku kembali ke 97. Kamu sudah kembali. Aku pikir kamu tidak akan kembali. Bagaimana mungkin? Besok adalah hari bahagia kita. Oh, benar? Apakah semua sudah siap? Semua sudah siap. Aku juga sudah siap. Tepat waktu naik ke balok utama. Selamat, 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 haha. Selamat, selamat, ya, selamat, 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 selamat. Hari ini bukan hanya hari naik balok utama, tapi juga hari aku dan Chunmei mengadakan pesta. Sebenarnya, ya, sejak aku datang ke desa ini, aku selalu merasa, aku hanyalah seorang penumpang. Sampai aku bertemu Chunmei. Dia yang selalu merawat dan melindungiku. Mulai sekarang, aku akan pastikan untuk memperlakukan Chunmei dan anak perempuanku dengan baik. Semua silakan makan, silakan jalan, silakan pergi. Acara telah dimulai.